Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Imbas cuaca ekstrim, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Pantura tembus Rp90.000 per kilogram. Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang. Gara-gara warung sepi, penjual tiner nekat menjual BBM bersubsidi oplosan. Ya, kericuhan mewarnai unjuk rasa di depan kantor pendopo Bupati Cianjur. Warga kaki Gunung Gede Pangrango menagih janji Bupati Cianjur yang ikut menolak proyek geotermal karena dianggap merusak lingkungan. Aksi saling dorong terjadi antara pengunjuk rasa dengan petugas gabungan di depan kantor pendopo Bupati Cianjur Rabu siang. Pengunjuk rasa berusaha mendobrak pintu gerbang pendopo karena Bupati Cianjur tidak kunjung datang menemui masa aksi, hingga kericuhan pun tak terhindarkan. Kericuhan mereda setelah perwakilan pengunjuk rasa mengajak masa aksi mundur dan petugas menutup kembali pintu gerbang pendopo. Masa aksi yang terdiri dari warga kaki Gunung Gede Pangrango dan sejumlah elemen masyarakat menagih janji Bupati yang saat kampanye menolak proyek strategis nasional geotermal atau energi yang terbarukan. Masa aksi menilai adanya proyek tersebut merusak lingkungan alam sekitar dan akan merugikan masyarakat. Kita ke sini datang hanya untuk menagih janji Pak Bupati yang tempo lalu itu disampaikan siap melawan geotermal. Hari ini kita dipecundangi bahwasanya hari ini kita secara tidak langsung merasa dihina oleh Bupati. Kita sudah beberapa kali melayangkan surat 20 hari yang lalu. Kita sudah melayangkan surat audiensi, tidak direspon, Pak. Kita ingin bersama-sama aja, bukan untuk keras-kerasan ke sini, Pak. Kalaupun memang ini panas-panasan, Pak Bupati harusnya care ke sini. Gitu. Kalau memang Pak Bupati hari ini care terhadap lingkungan, ayo bareng-bareng. Intinya kita tidak menuntut hal yang lebih. Kita hanya bareng-bareng saja, Pak. Ayo kita coba tolak bareng-bareng karena ini PSN. Ini adanya di nasional. Kusabab ayah di nasional, maka kita harus bareng-bareng dengan pemerintah daerah dan dan masyarakat Kabupaten Cianjur. Sementara itu, perwakilan perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan proyek survei pendahuluan dan eksplorasi gas bumi atau energi yang terbarukan di kawasan Gunung Gede Pangrango mengaku telah menempuh semua aturan yang berlaku dalam kerangka program strategis nasional. Juga ingin bersama-sama memajukan energi kita melalui program strategis nasional untuk ketahanan energi. Dan apa yang kami lakukan selama ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga kami berharap program strategis nasional dalam rangka pengembangan energi baru terbarukan panas bumi ini bisa terlaksana secara baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga selesai unjuk rasa, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian tak menemui pengunjuk rasa. Masa berharap pemerintah bisa meninjau ulang pembangunan proyek tersebut. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Ya, belum genap setahun menjabat, Wakil Wali Kota Bandung Erwin ditetapkan sebagai tersangka. Erwin diduga meminta proyek ke sejumlah perangkat daerah. Kejaksaan menetapkan Wakil Wali Kota Bandung Erwin sebagai tersangka. Erwin diduga melakukan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Erwin meminta proyek pekerjaan barang dan jasa ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD. Kejahatannya turut melibatkan tersangka lain yang merupakan anggota DPRD Bandung, Rediana Awangga. Meski keduanya berstatus tersangka, namun Kejari Bandung tidak melakukan penahanan. Pasalnya ada sejumlah proses yang harus ditempuh kejaksaan melalui Kementerian Dalam Negeri. Dengan berdasarkan dua bukti cukup, tim jaksa penyidik pada bidang tindak pidana khusus Jaksa Penyidik Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan dua orang tersangka, yaitu satu,
Satu, Saudara E, selaku Wakil Wali Kota Bandung, aktif. Kejaksaan akan melakukan pencekalan terhadap Erwin dan Awangga guna mencegah keduanya berpergian melarikan diri ke luar negeri. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, kita ke informasi lain. Polisi membongkar aktivitas pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan Pertamax dan bahan kimia lain di Subang. Polisi menangkap 1 orang tersangka. Polisi menggeledah rumah kontrakan di wilayah Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Hasilnya, polisi menemukan aktivitas pengoplosan BBM bersubsidi yang dilakukan pelaku bernama Akmam, 46 tahun, warga Indramayu. Di rumah kontrakan tersebut, polisi menemukan beberapa jeriken berisi BBM oplosan, bahan baku, serta alat-alat produksi untuk mengoplos BBM bersubsidi. Meski sempat kabur, tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Pusaka Jaya, Kabupaten Subang hari Senin lalu. Terbongkarnya aktivitas pengoplosan BBM ini berawal dari laporan warga. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui jika pelaku awalnya berjualan cairan thinner. Namun karena sepi, pelaku beralih menjual BBM bersubsidi yang sengaja dioplos dengan bahan kimia lain. BBM bersubsidi jenis Pertalite oplosan ini jual ke warung-warung bensin eceran seharga Rp10.500 per liter. Pelaku, modus operandi pelaku dalam melakukan aksi memproduksi 1 jerigen BBM Pertalite palsu. Pelaku melakukan tindakan menyiapkan jerigen kosong ukuran 20 liter, menuangkan 8 liter thinner, campuran metanol, butanol, dan toluena. Selanjutnya menambahkan 3 liter Pertalite asli dan 5 liter Pertamax asli untuk mengurangi aroma thinner. Selanjutnya campuran kemudian didiamkan hingga stabil lalu dijual sebagai Pertalite palsu atau BBM oplosan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, di tengah mahalnya sembako di pasaran, warga Pantura rela antre berjam-jam demi mendapatkan bantuan beras dan minyak goreng yang disalurkan pemerintah daerah. Mulai dari ibu-ibu hingga bapak-bapak memadati kantor desa Pusaka Ratu di Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Mereka rela mengantri berjam-jam untuk bisa mendapatkan bantuan berupa 20 kg beras serta 4 liter minyak goreng. Bantuan sembako ini diberikan dari pemerintah daerah kepada 873 keluarga penerima manfaat atau KPM. Untuk pencairan bansos ini, warga hanya perlu datang dengan membawa identitas dan surat keterangan penerima atau kupon. Warga pun sangat senang dengan bantuan ini di tengah mahalnya harga bahan dapur di pasaran. Tuan, Bu. Ya semangat lah, senang si prevensi lah. Alhamdulillah. Dapatnya apa aja, Bu? Yang beras sama minyak. Baru dapat, Ibu? Ya. Senang ya? Dan pembagian beras, bansos, bantuan sosial untuk warga Desa Pusaka Ratu, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, sekitar 873 KPM atau penerima bansos. Mudah-mudahan dengan adanya bansos ini masyarakat merasa terbantu dan bisa dimanfaatkan. Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan perlindungan sosial di masyarakat. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.